Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pembacaan parasa kita sudah sampai kepada kitab Keluaran atau kitab Semot pasalnya yang ke-9. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, pasti Tuhan punya tujuan, pasti Tuhan punya maksud. Bukan karena Tuhan tidak ada kerjaan, bukan tanpa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan sedemikian rupa bumi ini dengan segala keindahan yang bisa kita nikmati. Tetapi Tuhan menciptakan itu semua dengan maksud dan tujuan Tuhan yang sangat mulia. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Termasuk ketika Tuhan menyuruh dan memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kampung halaman untuk menuju ke satu negeri perjanjian yang saat itu Abraham sendiri pun belum tahu. Saya percaya karena Tuhan punya maksud dan tujuan tersendiri bagi Abraham. Ketika Tuhan, saudara, menempatkan Yosef di negeri Misraim dan mengangkat dia menjadi orang kepercayaan, menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Misraim, itu pun karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Ketika keluarga daripada Yosef ini, keluarga daripada keturunan Yakub ini, kemudian pindah ke Misraim di tanah Gosen, lalu kemudian berkembang biak, beranak pinak, sehingga jumlahnya begitu banyak di Misraim, itu pun karena Tuhan punya maksud, tujuan yang mulia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus kita renungkan. Memang sangat disayangkan kalau ada seorang manusia yang hidup tanpa tujuan. Orang dunia bilang bahwa kalau ada manusia yang hidup tanpa tujuan, itu adalah manusia yang paling apes dalam hidup ini. Manusia yang paling sengsara. Kalau dia hidup tapi dia sendiri tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan untuk apa dia hidup. Ibarat seperti sebuah kapal tanpa ada kemudi. Begitulah kira-kira kalau ada orang yang hidup di dunia ini tanpa tujuan. Memang saudaraku baik, sangat baik dan tidak salah kalau kita hidup di dunia ini kita harus punya tujuan ke depan. Kita punya visi dan misi ke depan, kita punya kerinduan, kita punya keinginan, punya mimpi dan punya cita-cita, itu tidak salah. Tetapi yang saya mau garis bawahi kepada kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach, melalui darah yang tercurah, tubuh yang tercabik di atas kayu salib. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita sebagai umat yang telah ditebus, umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya kita dapat mengerti dan memahami kira-kira apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan lagi sekedar apa yang menjadi tujuan hidup kita ke depan, tujuan hidup kita di dunia ini, tetapi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara, sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara dan saya meyakini dengan iman bahwa kita dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah umat yang telah Dia tebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
berarti tidak ada yang kebetulan. Sehingga kalau Tuhan menebus saudara dan saya, kalau Tuhan memilih saudara dan saya, pasti Dia punya tujuan. Sama seperti di dalam perumpamaan yang kita baca dalam parasa hari ini, dalam Lukas pasal yang ke-13 tadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di mana di situ diberikan satu perumpamaan, satu gambaran. Ada seorang pemilik daripada kebun anggur yang melihat bahwa di tengah-tengah kebun anggur itu ada satu pohon ara, ya, yang tumbuh. Tetapi sama pemilik kebun anggur ini, saudaraku, berpesan kepada penjaga kebun anggurnya agar supaya pohon ara ini jangan ditebang. Tetapi biarkan pohon ara ini hidup. Dan saya percaya tidak ada kebetulan kalau si pemilik kebun anggur ini membiarkan pohon ara itu tumbuh, tinggal di tengah-tengah kebun anggurnya. Karena kata firman Tuhan, saudara, bahwa setiap tahun si pemilik kebun anggur ini mencari buah yang ada di pohon ara itu. Sekalipun setiap tahun ke tahun kedua sampai tahun ketiga, setiap kali dia mencari buah pada pohon ara itu, dia tidak menemukan buah. Sehingga sangat sedihlah sang pemilik kebun anggur ini, sangat kecewalah sang pemilik kebun anggur ini. Lalu kemudian dia berpesan kepada penjaga kebun anggur ini, kalau seandainya pohon ara yang saya izinkan tinggal bertumbuh di tengah-tengah kebun anggur saya ini tidak menghasilkan buah, untuk apa dia hidup? Karena kita percaya bahwa tujuan kenapa pohon ara ini diizinkan tinggal bertumbuh di tengah-tengah kebun anggur sang pemilik ini, karena dia ingin menikmati dan merasakan manisnya rasa daripada buah pohon ara itu. Tapi ternyata sudah 3 tahun sudah. Setiap tahun dia datang mencari buah pada pohon ara itu, tetapi dia tidak pernah menemukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hari ini mari kita masing-masing merenungkan. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia itu begitu unik, saudara. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau kita melihat, saudara, populasi manusia sekarang yang ada di seluruh dunia, mungkin ada sekitar lebih daripada 7 miliar. Ya, lebih dari 7 miliar penduduk. Tapi yang uniknya, saudara, dari sekian banyak populasi manusia, kalau kita bicara sidik jari, nggak ada satupun manusia yang sidik jarinya sama dengan manusia lainnya. Sekalipun dia kakak beradik, sekalipun dia mungkin kembar, saudara, tapi sidik jarinya itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Ini menggambarkan, ini sedang menceritakan kepada kita bahwa setiap manusia Tuhan tempatkan di dunia ini pasti Tuhan punya kepentingan. Sama di dalam konteks parasa yang kita baca. Ketika Tuhan memilih yang namanya Mose untuk menjadi perpanjangan tangan Dia, untuk pergi menghadap Farao dan menyampaikan tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Mose bersama dengan kakaknya Aharun. Tidak lain adalah agar supaya umat yang Dia pilih, agar supaya umat Israel, bangsa yang Dia pilih ini, boleh dilepaskan, dibebaskan dari Misraim, yang disebut dalam kitab suci tidak lain adalah rumah perbudakan. Kita tahu, saudara, firman Tuhan mencatat, menceritakan di sana kurang lebih selama 430 tahun mereka ada di sana.
Dan mereka benar-benar mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika waktunya tiba, maka Tuhan mengutus yang namanya Mose, memakai yang namanya Mose untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, baik kepada Mose secara pribadi maupun kepada umat Israel secara bangsa. Firman Tuhan katakan, aku akan melepaskan mereka dari kerja paksa orang Misraim. Aku telah menebus mereka, dan aku akan membawa mereka ke negeri perjanjian. Negeri yang aku janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali di sini kita melihat bahwa tidak selamanya ketika kita menyampaikan kabar daripada Tuhan, tidak selamanya ketika kita menyampaikan berita dari Tuhan, firman dari Tuhan, lalu kemudian akan memperoleh atau mendapat respon yang positif, mendapatkan respon yang baik. Tidak selamanya. Jangankan saudaraku para nabi, Yeshua sendiri yang kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 dari ayat yang ke-6, dia yang adalah Elohim tetapi tidak mempertahankan keelohiman dia, tetapi dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dia yang adalah Tuhan pun ketika menyatakan apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi maksud dan tujuan, menyatakan kabar sukacita, kabar baik, toh juga saudara tidak mendapatkan respon yang baik. Tidak mendapatkan respon yang positif. Sehingga jangan heran pada akhirnya pun Yeshua ditangkap dan kemudian disiksa dan dibunuh. Sekalipun memang itu harus terjadi, sekalipun hal itu memang harus dia jalani, tetapi dia disalibkan, dia ditangkap, dia disiksa. Ini tidak lepas daripada ketidaksukaan daripada pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang tidak lain adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang tidak mau memberikan respon yang positif, respon yang baik atas berita, atas kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan oleh Tuhan Yeshua. Begitu juga saudara apa yang dialami oleh nabi-nabi, termasuk dalam parasa yang kita baca ini. Sekalipun dari awal mulanya Tuhan sudah sampaikan kepada Mose, aku tahu bahwa Farao akan mengeraskan hati, sehingga dia tidak akan mengizinkan dan melepaskan umatku. Tetapi pada akhirnya Farao pun akan membebaskan dan melepaskan umatku ini. Tetapi aku sendiri yang akan memaksa dia dengan tanganku yang kuat. Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kalau bukan dengan kemahakuasaan Tuhan yang dia tunjukkan kepada Farao, tidak mungkin Farao akan melepaskan umat Israel ini, meninggalkan Misraim. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan daripada para nabi, termasuk dalam konteks parasa yang kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita melihat saudaraku dari ayat yang ke-19, kita menemukan di situ ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Nabi-nabi ini saudaraku, mereka tidak merasa lapar, tetapi mereka dijamin oleh Raja Ahab, dijamin oleh Isabel. Di dalam kerajaan mereka, saudara, selama nabi-nabi ini berpihak kepada raja yang tidak benar, ya,
berpihak kepada ketidakbenaran, berpihak kepada raja yang lalim, maka raja yang lalim itu akan menjamin kehidupan daripada nabi-nabi itu. Sementara nabi-nabi yang benar, yang tetap setia untuk menyampaikan berita daripada Tuhan, itu justru mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Sampai dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia sendiri pun sampai berpikir, kalau begini, lebih baik aku berhenti untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan, untuk menyampaikan berita daripada Tuhan, menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan. Karena aku sendiri yang teraniaya. Kita tahu perjalanan hidup daripada Yeremia. Dia dipenjara, dia disiksa, bahkan dia dibuang ke dalam sumur. Sehingga Yeremia 20 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, tolong satu orang baca. Dia memilih sebenarnya secara manusia, tidak usah deh Tuhan, aku pensiun saja untuk menjadi nabi Tuhan. Aku pensiun aja, aku mau berhenti untuk menyampaikan suara isi hati Tuhan, berita yang daripada Tuhan. Karena setiap kali aku justru menyampaikan kebenaran, aku yang dianiaya, aku yang dibenci, aku yang dijauhi, aku yang ditolak, diolok-olok. Yeremia 20 dari ayat 7 sampai 9. Engkau telah membujuk aku, ya Yahweh, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tawanan sepanjang hari. Tuhan yang memilih Yeremia dengan segala kemahakuasaan, dengan kedaulatan dia. Tetapi apa yang terjadi terus? Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Yahweh telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Mereka mengolok-olok, dia dianiaya, saudara, dia disiksa. Bayangkan firman Tuhan yang dia sampaikan itu justru menjadi jerat buat Yeremia sendiri. Menjadi sesuatu yang bisa membuat dia ada di dalam ancaman. Terus, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Sebenarnya Yeremia pun berpikir untuk pensiun dini, saudara. Berhenti untuk menjadi pewarta, menyampaikan kebenaran. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi saudara, setiap kali dia berpikir untuk berhenti, untuk menjadi nabi Tuhan, berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, kok sepertinya ada sesuatu yang membara, yang menyala, yang membakar dirinya, sehingga sepertinya dia tidak bisa. Mau memilih untuk pensiun dini tapi tidak bisa, sudah. Persoalannya yang ingin saya garis bawahi, bahwa kenapa berita kabar baik, saudara, perintah yang disampaikan oleh para nabi adalah perintah Tuhan. Mereka bukanlah nabi-nabi palsu yang hanya mencari ketenaran. Mereka motivasinya, saudaraku, lurus, motivasinya murni. Mereka menyampaikan tanpa ada maksud apa-apa, hanya menyampaikan dengan keikhlasan. Tetapi kenapa, saudara, seolah-olah Tuhan izinkan mereka mengalami hal yang pahit? Apakah Tuhan yang menyuruh mereka tidak sanggup dan mampu untuk membela mereka? Terlalu mampu, saudara, terlalu sanggup. Tetapi inilah bagian yang kadang-kadang kita tidak dapat mengerti dan memahami kedaulatan Tuhan. Ifrim pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-36, tolong Parende baca. Terlalu banyak kalau mau diceritakan oleh penulis kitab Ifrim ini, saudara, apa yang dialami oleh nabi-nabi Tuhan. Tetapi inilah yang dia gambarkan dalam ayat yang ke-36. 11:36. Ya. 11:36 ini kawangan dengan Pomo sama-sama.
Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ada juga yang diejek, didera dengan batu, dipukul saudara, dipenjara dan seterusnya. Terus Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. saudara bisa bayangkan, ini yang digambarkan sampai di situ saja dulu. Ini yang digambarkan oleh penulis kitab Ifri, yang dialami oleh para nabi Tuhan yang mau berdiri di atas kebenaran, yang mau berpijak di atas kebenaran. Mereka tidak pernah mau berkompromi. Mereka tidak memilih hanya untuk menyenangkan hati manusia. Yang penting saya nyaman, yang penting saya selamat. Mereka tidak mementingkan diri mereka, tetapi mereka hanya mementingkan kepentingan Tuhan. Mereka tahu untuk apa Tuhan memilih mereka. Mereka sadar betul tujuan Tuhan memilih mereka. Sehingga sekalipun konsekuensinya berat, sekalipun saudara konsekuensinya taruhannya adalah nyawa, mereka tetap rela jalani itu. Mereka lebih memilih bertindak, berdiri di atas kebenaran, menyampaikan isi hati Tuhan, sekalipun jadi celaan bagi masyarakat mayoritas, sekalipun jadi cemoohan bagi banyak orang, sekalipun mereka didera, dipukul, dilempari batu, dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun, tetapi mereka lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Itu juga yang dialami bukan cuma nabi-nabi Tuhan, tetapi itu juga yang dialami oleh para rasul Tuhan, para talmidin, para murid. Saul katakan dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, tolong diulangi, baca lagi Pak Rene. Seandainya aku hanya mau menjadi orang yang mau menyenangkan hati manusia, mengkhotbahkan, mengajar, memberitakan sesuatu supaya manusia senang, tetapi bukan yang Tuhan senang, maka aku bukanlah seorang hamba Masia. Aku bukanlah seorang hamba Tuhan. Silakan Pak. Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim? Adakah sekarang yang ku cari kesukaan manusia apa kesukaan Tuhan? Disukai manusia, disukai organisasi, apa disukai Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Masia. Sekiranya aku masih berusaha, berupaya untuk menyenangkan telinga manusia, menyenangkan hati manusia, menyenangkan organisasi, maka aku bukanlah hamba Tuhan. Maka aku bukanlah hamba Masia. Maka saudara renungkan baik-baik ketika kita memilih jalan untuk mengikuti Tuhan Yeshua HaMasiah sebagai Yahweh penyelamat yang hidup, maka kita harus tahu konsekuensi kita sebagai pengikut jalan Tuhan. Yeshua dalam firman Tuhan, saudaraku, dalam Brit Kadasa, dalam perjanjian yang dibaharui, atau dalam Besora, dalam kabar baik ini, dalam Injil ini, tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang hidup beriman kepada saya, beriman kepada aku, maka pasti hidupnya akan enak, hidupnya akan menyenangkan. Dia tidak akan kekurangan, dia tidak akan sakit-sakitan, dia tidak akan menderita. Tuhan tidak pernah berjanji itu, sudah. Tetapi yang dia berjanji, kalau engkau beriman kepada dia, engkau hidup sesuai dengan isi hatinya, sekalipun engkau menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, kesulitan, bahkan aniaya, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Itulah yang dia janjikan. Maka ketika Yeshua hidup, diceritakan di sana ada seorang pemuda yang memberi diri. Dia katakan, guru, izinkan aku untuk mengikuti, izinkan aku untuk mengikutimu. Tetapi apa yang Yeshua bilang?
Yesua sedang menjelaskan kepada dia bahwa kalau kamu mau ikut aku, motivasinya harus benar-benar tulus, harus ikhlas, harus lurus, tanpa ada embel-embel, tanpa ada motivasi yang lain, tetapi karena engkau benar-benar mau mencintai dan mengasihi Tuhan. Lalu apa yang dijawab Yesua kepada seorang anak muda ini? Dia bilang, "Nak, burung itu mempunyai sarang. Serigala saja mempunyai liang. Tetapi anak manusia, untuk menyandarkan, untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak ada tempat." Bukan berarti saudaraku bahwa Yesua itu dia seperti orang di luar sana yang tidak punya tempat tinggal. Ketika dia sebelum terangkat naik ke surga, saudara, apa yang dia katakan kepada umat yang percaya kepada dia, bahwa segala kuasa di bumi dan di Samayim, di bumi dan di surga, itu ada pada dia. Dia punya kedaulatan, dia punya kuasa, saudara. Badai, angin, hujan, segala macam pun dia yang kendalikan. Masa mungkin hanya buat tempat dia berteduh dia tidak mampu? Tetapi dia sedang mau menjelaskan kepada seorang anak muda ini, kalau kamu mau ikut aku, motivasimu itu harus lurus. Kamu harus siap menderita, kamu harus siap pikul salib, menyangkal diri. Memang selama Yesua menyatakan diri, saudara, siapa dia? Dia mulai memberitakan tentang kabar baik, untuk apa dia datang ke dunia. Memang dia nggak tinggal lagi di rumah orang tuanya, di rumah Miriam dan Yosef, tidak, di tengah-tengah saudaranya. Mulai saat itu dia pergi kemanapun untuk menyatakan dan menyampaikan tentang kabar baik, kabar sukacita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau kita pun ketika kita menyampaikan tentang kebenaran demi kebenaran kepada saudara-saudara kita, kalau kita juga, saudara, dilecehkan, kita diolok, kita tidak dianggap, bahkan mungkin kita dibenci, bahkan mungkin ada yang dicoret dari yang namanya silsilah, dari keluarga, dibuang dari tengah-tengah keluarga. Gak usah kita takut dan gentar, gak usah kita susah dan bersedih. Kita harus melihat bagaimana kehidupan para nabi Tuhan yang mau berdiri di atas kebenaran, yang tidak mau berkompromi. Mereka pun rela menderita. Mereka rela menderita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah hari ini saya ingin kembali lagi menegaskan kepada kita. Kita harus dapat mengerti dan memahami. Kita harus merenungkan dalam hidup kita, untuk apa Tuhan menebus saudara dan saya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga Tuhan memilih saudara dan saya. Kalau engkau merasa bahwa engkau dipilih oleh Tuhan, engkau merasa bahwa engkau telah diselamatkan oleh Tuhan, saya katakan tadi, saudaraku, pasti Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan yang pertama tidak lain adalah supaya dia disenangkan. Supaya Tuhan disenangkan. Bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Maka hal yang pertama yang harus kita ingat, saudara, kita harus percaya dan beriman kepada Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Yahweh, penyelamat yang hidup. Iman yang seringkali saya katakan, percaya yang seringkali saya sampaikan, bukan hanya sekedar diimajinasi,
Bukan hanya sekadar di pikiran, bukan hanya sekadar di omongan. Tetapi iman, kepercayaan yang benar-benar kita wujud nyatakan. Kita betul-betul menyatakan bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dialah yang mengatur segala sesuatu, hidup dan matinya orang, khusus orang-orang yang Dia pilih. Dialah yang berdaulat, yang mengatur segala cuaca yang ada di dunia ini, yang mengendalikan isi dunia ini. Kita harus percaya tidak ada yang lain, tetapi hanya Dia satu-satunya. Ini penting, saudara. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Maka kita perlu beribadah dan menyembah kepada Dia. Beribadah dan menyembah kepada Dia. Ini sebagai wujud nyata daripada iman kita, wujud nyata daripada pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ini adalah bentuk ekspresi kita dari penyataan kita bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Maka kita akan datang untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Tentunya tidak lain adalah kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Dia. Apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Ini penting, saudara. Penting sekali. Yeshua katakan, saudara, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan melakukan seluruh kehendak. Dia akan melakukan seluruh perintahku. Saya selalu garis bawahi, saudaraku, dalam kita menjalankan Torah, dalam kita menjalankan ajaran Tuhan, fondasinya, dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita menjalankan segala perintah Tuhan tanpa didasarkan kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, maka pasti satu waktu, saudara, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi jenuh dan kita akan menjadi bosan. Kok saya sudah melakukan ini dan itu? Saya sudah menjalankan ini dan itu. Tapi kok kenapa hidup saya sepertinya susah terus? Doa saya nggak dikabulkan oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah tergenapi dalam hidup saya. Karena dalam kita menjalankan perintah Tuhan, fondasinya, saudara, itu bukan cinta dan kasih. Dalam kita menjalankan perintah Tuhan, ternyata kita memiliki motivasi yang lain. Maka hal inilah yang saya tekankan kepada kita sekalian. Hal yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Maka hiduplah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi problema kita, maka belajar untuk betul-betul bergantung kepada Dia. Jangan berpaling kepada yang lain, jangan pernah menduakan Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan orang lain. Tetapi andalkan Tuhan, jadikan Tuhan Yeshua sebagai sandaran satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Manusia sangat terbatas dan bisa mengecewakan saudara dan saya. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia maha kuasa, Dia berdaulat. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dia tahu betul apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Dia pasti akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita untuk kita dapat melewati itu semua.
Jadi hal yang pertama saudaraku renungkan baik-baik, bahwa tujuan Tuhan untuk memilih, memanggil saudara, menebus saudara tidak lain agar supaya dia disenangkan. Hal yang kedua garis bawahi saudara, Tuhan memilih saudara, menebus saudara dan saya, agar supaya saudara dan saya terus diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan melalui kuasa firman Tuhan. Diubahkan melalui ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, agar supaya kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yeshua HaMasiah. Kita manusia yang berkodrat dosa tadinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga jangan heran saudaraku, keinginan manusia itu semata-mata hanya ingin memuaskan nafsunya, hanya ingin memuaskan dagingnya. Tetapi ketika kita memilih untuk beriman dan percaya kepada Yeshua HaMasiah, maka kita harus punya satu komitmen, kita harus punya satu tujuan, bahwa kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Melalui Roh Kudus-Nya, melalui kuasa firman-Nya, supaya kita bisa menjadi sama seperti Yeshua HaMasiah. Saya pernah membaca sebuah tulisan seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, yang kita tahu namanya adalah Plato. Plato pernah membuat satu pernyataan bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas daripada 3 unsur yang penting, sehingga menentukan kualitas daripada manusia itu sendiri. 3 unsur yang penting itu tidak lain adalah, yang pertama adalah pinggul dan perut. Unsur yang kedua itu adalah dada, bagian dada. Dan unsur yang ketiga itu adalah bagian kepala. Plato mengungkapkan lebih lagi saudaraku, kalau pinggul ini bicara tentang seksualitas, perut ini bicara tentang makanan, sementara dada ini bicara hati dan emosi untuk dapat menimbang mana yang baik dan mana yang tidak. Sementara kepala itu berbicara tentang logika, berbicara tentang rasio. Plato menuliskan selanjutnya, dia menjelaskan bahwa kualitas seorang manusia itu akan ditentukan sejauh mana ketiga unsur ini mempengaruhi kehidupan dia. Jadi sekali lagi saudara, kualitas daripada kehidupan manusia itu ditentukan daripada sejauh mana ketiga unsur ini mempengaruhi dia. Kalau saudaraku ada seorang manusia atau satu pribadi menganggap bahwa yang namanya perut itu adalah hal yang paling penting, hal yang prioritas, maka Plato menuliskan, memberikan pernyataan, itulah manusia yang paling rendah. Karena hanya mementingkan, mengutamakan yang namanya perut. Itu kualitas manusia yang terendah, kata Plato. Kenapa saudara? Karena memang binatang pun hanya seperti itu. Binatang itu tujuan hidupnya hanya 2, kawin, berkelamin, dan makan. Nggak ada lagi yang lain. Pokoknya kawin dan makan. Kalau nggak kawin, ya makan. Ini binatang. Makanya Plato bilang ada yang manusia tetapi saudara kualitas hidupnya sama seperti binatang. Dia bekerja hanya untuk mencari makan, hanya untuk memuaskan nafsu perutnya. Dia bekerja hanya untuk memuaskan nafsu seksnya. Dia bekerja dan berusaha hanya memenuhi kebutuhan seksualitasnya. Dan inilah manusia yang terendah, kata Plato, saudara. Kategori manusia yang lebih tinggi dari yang tadi kualitasnya itu adalah manusia yang memprioritaskan, yang mengedepankan hatinya, emosinya,
Dia dapat menimbang-nimbang kira-kira mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang akan mempengaruhi masa depan dia, yang akan menunjang masa depan dia, dan mana yang tidak. Itu orang yang mengkedepankan hatinya, mengkedepankan emosinya. Dan orang-orang seperti ini kualitasnya lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya mengkedepankan, memprioritaskan perut dan seksualitas. Tetapi ada orang, kata Plato, yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih terhormat, yang jauh lebih termulia adalah mereka yang mengkedepankan yang namanya logika, yang mengkedepankan yang namanya rasio, yang mengutamakan yang namanya pengetahuan. Merekalah orang-orang yang hebat, katanya. Jadi orang-orang yang hebat itu, saudaraku, di mata dunia ini adalah orang-orang yang mengkedepankan pengetahuan, yang mengkedepankan yang namanya logika, yang mengkedepankan rasio. Maka jangan heran orang-orang yang hebat yang memimpin dunia ini pasti orang-orang yang sekolahnya tinggi. Maka kejarlah, katanya, cita-citamu. Kalau perlu sekolah, nggak perlu jangan terbatas hanya kepada S1. Kalau perlu S2, S3, bahkan kalau ada S4, S5 pun. Kenapa, saudara? Karena Plato punya pemikiran bahwa kualitas manusia itu ditentukan kepada logika dan rasio dia, kepada pengetahuan dia. Dia akan menjadi terhormat, dia akan menjadi termulia, dia akan menjadi terpandang kalau dia mengkedepankan pengetahuan lebih dari segala apapun. Maka jangan heran orang dunia rela korbankan apapun, apalagi orang tua. Rela korbankan materi, jual rumah, jual sawah, jual tanah, supaya anaknya bisa sekolah. Jangankan S1, kalau perlu sampai S3, S4. Kenapa? Karena dengan dia punya titel, dengan dia lulus S3, S4, bahkan seterusnya, pasti dia akan dihormati, dihargai. Dan tentunya secara ukuran dunia, saudaraku, itu tidak salah. Sehingga Plato, saudaraku, menuliskan, memberikan pernyataan selanjutnya. Apakah ada yang lebih tinggi daripada logika? Apakah ada yang lebih tinggi daripada pengetahuan? Plato menggarisbawahi, saudara, bahwa tidak ada lagi. Tidak ada, saudara. Itu secara ukuran dunia. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, saudara, sekalipun Plato katakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari pengetahuan, dari logika, dari rasio, tetapi kita bisa katakan, saudaraku, bahwa ada yang lebih tinggi yang bisa mempengaruhi kualitas manusia. Bukan logika, bukan rasio, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah isi hati dan kehendak Tuhan sendiri. Isi di dalam kitab suci ini, saudaraku, bukan hanya tulisan yang mati, tetapi tulisan yang mati ini ketika itu kita responi, ketika itu tertabur di tanah hati yang baik, kata firman Tuhan, maka hukum yang tertulis, maka firman yang tertulis, huruf mati itu bisa berubah menjadi roh yang hidup, menjadi sesuatu yang hidup, yang mampu mengubah kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak penting, bukan berarti logika dan rasio itu tidak perlu. Itu sangat penting, sangat perlu. Tetapi ada yang bisa melampaui itu semua. Ada yang bisa melampaui rasio kita, yang bisa melampaui logika kita. Itu adalah kuasa daripada firman Tuhan. Apa yang kita saksikan, saudara, apa yang kita lihat dalam parasa hari ini, bagaimana, saudaraku, Mose menyatakan kuasa Tuhan itu melampaui daripada rasio manusia. Itu melampaui logika manusia. Bagaimana mungkin, saudara, air bisa menjadi darah? Bagaimana mungkin dari sungai yang tadinya begitu bersih, lalu tiba-tiba semua mengeluarkan katak, debu menjadi nyamuk, dan seterusnya, sampai tulah ke-9. Puncaknya nanti tulah ke-10. Itu semua terjadi, saudara, karena kuasa daripada firman Tuhan, yang dapat melampaui rasio dan logika manusia.
Maka percayalah saudara, kalau engkau dan saya mengutamakan, memprioritaskan firman Tuhan, memprioritaskan kebenaran dalam hidup kita, maka kebenaran itulah yang mampu mengubah saudara dan saya, sehingga kita bisa hidup menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach. Mungkin ini bukan pekerjaan yang mudah saudara, tapi saya percaya kita semua sedang menuju ke sana. Saudara dan saya, kita semua sedang berjuang untuk diubahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk kita semakin sama seperti Yeshua HaMashiach. Jadi tujuan Tuhan yang pertama saudara, kenapa Tuhan menebus saudara dan memilih saudara, agar supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, supaya kita dapat menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach. Dan yang ketiga, supaya kita dapat melayani Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dapat melayani Tuhan? Apa yang Yeshua katakan dalam Matius pasal yang ke-25. Kalau engkau melihat saudaraku yang paling hina ini waktu mereka lapar, engkau memberikan mereka makanan. Waktu engkau melihat kepada saudaraku yang paling kecil ini, yang paling hina ini, waktu mereka dalam keadaan telanjang, engkau memberikan mereka pakaian. Waktu engkau melihat saudaraku yang paling hina ini ada di dalam penjara karena kebenaran, karena namaku, kalau engkau melihat mereka yang kecil ini, yang hina ini sakit, engkau pergi menjenguk, maka engkau sedang melayani, engkau sedang melayani aku. Melayani Tuhan itu saudaraku bukan hanya kita di mimbar menyampaikan khotbah, menyampaikan midras. Melayani Tuhan bukan nanti kita main musik, bukan nanti kita worship leader, bukan kita menjadi kostor saja. Tetapi Yeshua menegaskan, ketika kita melakukan kebenaran, menyatakan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi sesama, maka itu engkau sudah melakukan untuk Tuhan. Maka berbeda melayani dengan menginjil. Kalau menginjil itu saudaraku ditentukan bertujuan kepada orang yang belum percaya. Dalam konteks kalau saya bilang tadi, Yeshua bilang saudaraku belum menjadi murid, belum menjadi umat. Tetapi melayani itu dalam konteks sudah sesama umat. Memang perintah amanat daripada Tuhan Yeshua itu adalah pergi beritakan Injil. Kita memberitakan, menceritakan tentang Yeshua, menceritakan tentang kabar baik kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. Tentunya menginjili bukan untuk memaksa mereka untuk menjadi sama seperti kita. Menginjili juga bukan kita membujuk mereka. Jadi bukan untuk membujuk dan juga bukan untuk memaksa. Bagian kita adalah mengabarkan. Bagian kita adalah menceritakan tentang kabar baik itu kepada mereka dengan kasih yang Tuhan berikan. Mereka mau bertobat, mereka mau sadar, mereka mau berbalik apa tidak, itu bukan bagian kita, tetapi itu adalah bagian Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita sadar bagian kita, saudaraku, kita ditebus, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan supaya kita dapat melayani Dia. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Lihat saudara kita ketika mereka sedang membutuhkan, maka kita pun harus menyatakan kasih Tuhan. Itulah bagian daripada yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka hari ini kembali lagi saya tegaskan, saya sudah sampaikan ini dalam midras di Sabat yang lalu. Kedepankan yang namanya kedepankan yang namanya firman Tuhan. Maka baru yang namanya mujizat itu akan menyertai. Jangan mujizat yang kita kedepankan, jangan mujizat yang kita cari, tetapi mari kita cari isi hati dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Utamakan, prioritaskan kerajaannya. Kerajaan dan segala aturan-aturannya itulah yang kita prioritaskan. Cari isi hati Tuhan.
maka kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang Tuhan sanggup adakan dan nyatakan kepada kita. Amsal pasal yang ketiga 16 bilang apa? Tangan kanan itu ada umur panjang. Tangan kiri Tuhan itu ada kekayaan dan kehormatan. Tetapi sayangnya banyak orang yang hanya mengejar tangan kanan dan tangan kiri. Hanya sedikit orang yang mengejar isi hati Tuhan. Padahal kalau kita mengejar isi hati Tuhan, maka tangan kiri ini, tangan kanan Tuhan akan terulur menjadi bagian saudara dan saya. Jangan mengikut Tuhan hanya mengejar tangan kanan, hanya mengejar tangan kiri. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan, kejarlah isi hati Tuhan, maka kita akan senantiasa dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui midras hari ini, firman Tuhan boleh semakin menguatkan dan menegaskan kepada kita, sehingga kita dapat mengerti betul, dapat memahami betul untuk apa tujuan Tuhan memanggil, memilih saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita